Pria itu baru saja memamerkan mobil barunya kepada pacarnya ketika sedetik kemudian pintu mobilnya tercabut bersih karena tabrakan. Yang lebih parah, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu tidak berhenti untuk meminta maaf. Marah, pria itu langsung masuk ke mobil dan mengejar, bertekad untuk menghadapi si penabrak lari. Namun saat dalam pengejaran, ia secara tak sengaja menabrak sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Meski begitu, ia tetap tidak menyerah. Ia menyerahkan pacarnya kepada polisi lalu lintas dan melanjutkan pengejaran. Saat hampir berhasil menyusul, mobil di depan melemparkan sekantong air seni ke arahnya. Pria itu kini basah kuyup dan makin marah dari sebelumnya. Namun sebenarnya semuanya hanyalah kesalahpahaman besar. Beberapa saat sebelumnya, pengemudi mobil yang dikejar menyadari bahwa rem mobilnya rusak. Ia teringat bahwa mobil ini diiklankan sebagai kendaraan paling pintar di dunia. Jadi ia mencoba menyentuh layar untuk membangunkan sistem AI-nya. Tapi tidak ada yang terjadi. Sistem pintarnya benar-benar crash. Dengan panik dan lalu lintas semakin padat di depan, si pengemudi mulai menyalip melalui celah sempit. Nyaris mengalami kecelakaan beberapa kali. Pengemudi lain akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Saat itu si pengemudi berteriak kepada semua orang bahwa mobilnya tidak bisa dikendalikan. Orang-orang pun berusaha mencari solusi. Adik si pengemudi setelah mencari secara online, menyarankan untuk menekan gas dan rem secara bersamaan agar sistem bisa reboot. Tapi ketika mobil sudah melaju di kecepatan 140 km per jam, mereka sadar itu adalah ide yang sangat buruk. Kecepatan terus meningkat dan si adik pun memanjat ke kursi depan untuk memeriksa kabel-kabel mobil. Sementara itu, polisi telah memperhatikan kendaraan yang melaju kencang itu. Tetapi mobilnya terlalu cepat sehingga teriakan minta tolong dari penumpang tak terdengar. Mereka justru mengira para penumpang sedang mengejek mereka. Polisi pun memberi instruksi ke gerbang tol di depan untuk memasang barikade. Pada saat yang sama, si adik mencabut resistor rem dari bawah dashboard. Hal itu membuat si pengemudi makin panik, tapi juga akhirnya membuat polisi sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka segera menghubungi markas untuk membatalkan penghalang jalan, tapi sudah terlambat. Di saat kritis itu, si adik tanpa sengaja menyalakan semprotan air kaca depan. Sayangnya, wipernya tidak berfungsi dan kaca pun segera tertutup busa. Dengan gerbang tol semakin dekat, si adik tak punya pilihan lain selain memanjat keluar lewat sunroof dan menyeka busa dengan tangan. Kini si pengemudi akhirnya bisa melihat jalan lagi, dan ia melihat barikade polisi masih di tempatnya. Dalam keputusan sepersekian detik, ia membelokkan mobil ke jalur berlawanan dan berhasil melewati gerbang tol dengan selamat, lalu berbelok ke jalan kecil. Namun sebelum mereka bisa merayakan keberhasilan itu, mereka menyadari bahwa jalan tersebut berakhir di lahan pertanian. Tanpa pilihan lain, mereka menerobos masuk ke ladang. Mobil melindas deretan tanaman hingga akhirnya tanaman yang tebal tersangkut di bawah kendaraan, dan mobil pelarian itu pun akhirnya berhenti.